minum, tidur, tak ada yang peduli. Kamu beruntung. Setelah berbicara, dia menarik Alay keluar dari sel. Namun saat melewati sel di sebelah, tidak disangka bahwa Ailian juga dipenjara di dalamnya. Ternyata kehidupan mereka begitu mirip. Terperangkap di satu titik kehidupan tanpa bisa menyelamatkan diri. Alay terbangun dari mimpi. Dia berjalan keluar toko pamannya Ailian, gadis yang memiliki topik yang sama dengannya. Itu adalah keberuntungan yang dia temui pada usia 41 tahun. Sayangnya, itu terlewat begitu saja. Namun dia tidak ingin menyembunyikan perasaan ini lagi. Malam itu dia jujur dengan Kei. Aku jatuh cinta pada seseorang. Mereka berpisah. Setelah itu, Alay merawat ibunya sambil mengurus toko. Dia berusaha tumbuh. Namun tiba-tiba suatu malam, sebuah van menghalangi jalannya. Aksu keluar dari mobil dan mendorongnya ke dinding. Salah paham telah bertemu dengan perampok. Dia dengan patuh mengeluarkan dompetnya. Langsung mengerti. Diam-diam memberikan dompet. Apakah kamu seorang pria? Apakah dia seorang pria? Begitu tidak berguna. Bagaimana kamu melindungi Ailian? Ketika mengetahui lawannya adalah Aksu, Alay bangkit untuk melawan. Namun akhirnya dikalahkan oleh Aksu. Aku tahu bagaimana membuatnya tersenyum. Apakah kamu bisa? Sampai saat ini, Aksu baru menyadari di mana dia kalah. Setelah dia pergi, Alay dengan susah payah pulang dengan tubuh penuh luka. Dia teringat saat kecil selalu menangis kesakitan setelah dipukul. Tapi kali ini dia tidak menangis. Aku telah dewasa. Aku benar-benar telah dewasa, ayah. Keesokan harinya, Aksu menelepon Ailian untuk mengucapkan selamat tinggal. Hubungan yang pernah membuatnya bahagia berakhir di sini. Kehidupan Ailian kembali tenang. Hari itu saat Ailian menunggu untuk membersihkan giginya, dia mengambil sebuah majalah dan membacanya. Namun melihat foto-foto penjara yang pernah diambil oleh Alay. Tanpa sadar, dia terpesona. Kemudian dokter gigi memberitahunya lagi. Kamu punya gigi berlubang. Ternyata aku punya gigi berlubang. Apakah akan diisi? Ailian tidak tahan untuk tidak tertawa. Ekspresi lucu Alay muncul lagi. Tak lama kemudian, ibu Alay keluar dari rumah sakit. Setelah sakit parah, dia memutuskan untuk menikahi pria yang selalu mencintainya. Keberanian ibu dalam mencari kebahagiaan menular ke Alay. Kamu waktu sidang Aksu. Kau sengaja pura-pura bertemu denganku. Kau masih membujukku untuk pergi melihat pameran fotografi. Apakah masih ada pacar lain? Mantan pacar. Berbicara seakan-akan jujur. Setelah berbicara, Ailian melemparkan buku yang diberikan Alay padanya. Melemparkan buku ke meja dan pergi dengan marah. Alay tidak bisa membela diri. Hanya bisa melihat Ailian pergi. Setelah itu, mereka tidak lagi berhubungan. Tak lama kemudian, Aksu dibebaskan. Ailian menyewa rumah di luar dan diam-diam bertemu dengan Aksu. Alay akhirnya juga memilih untuk melanjutkan hubungan masa lalu. Namun perasaan yang sebenarnya mereka inginkan saat ini tidak lagi begitu sempurna. Alay yang suka tidur larut tidak tahan saat diganggu tengah malam. Dia semakin tidak tahan dengan perintah-perintah yang diberikan kepadanya. Dan Au, yang seharusnya memberikan rasa aman kepada Ailian, saat ini, dia selalu ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Membuat Ailian hanya merasa khawatir. Hari itu, Au memeluk Ailian saat berjalan di jalan. Adegan ini tepat saja dilihat oleh ibu Alay. Ailian baru saja kembali ke toko dan langsung dimarahi oleh pamannya. Ibu Alay mengatakan bahwa mereka berdua bersekongkol untuk menipu ibu dan anaknya. Bahkan mengakui telah menipu mereka satu mesin pengering udara. Ailian marah setelah mendengarnya. Dan Alay juga tidak luput dari teguran ibunya. Kamu benar-benar tidak berguna. Tahu bahwa orang lain sudah memiliki pacar. Kamu kembali tapi tidak bilang. Kamu seorang pria dewasa. Apakah kamu punya harga diri? Kata-kata ini tepat saja didengar oleh Ailian yang baru tiba. Aku sudah membeli yang baru untuk kalian. Setelah berkata begitu, dia pergi tanpa menoleh. Sepanjang jalan, dia menahan kesedihan di dalam hatinya. Barulah saat dia sampai di jembatan yang sepi, dia akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Sejak kecil hingga dewasa, tidak ada yang peduli dengan perasaannya. Kebahagiaan hidupnya tidak bisa dia kendalikan sendiri. Dia bersandar di bangku panjang tanpa diketahui sedang memikirkan apa. Mungkin karena merasa bersalah menyalahkan Alay. Sementara Alay saat itu sedang memperhatikan dari kejauhan. Dia penuh dengan belas kasihan namun tidak mengganggu. Malam itu Alay makan malam bersama Kei. Panggilan telepon dari seorang pria harus diambil diam-diam dari Alay. Kemudian melihat dua orang yang mencurigakan. Alay mulai berimajinasi. Dia terus berbicara sendiri tentang penilaian kejadian. Dia tidak peduli apakah Kei mendengarkan atau tidak. Ailian dan Aksu juga tidak menemukan kesamaan pendapat. Sedang asyik membaca novel detektif. Ailian dipanggil oleh Aksu untuk menonton film kungfu. Baru saja duduk sebentar, Ailian merasa tidak enak badan. Aksu menyarankan agar Ailian pindah tinggal ke sini. Namun, Kalia tidak berani menghadapi pamannya dan tidak menyetujui Aksu. Kamu tidak mencintaiku lagi. Kalia tidak menjawab. Setelah ragu, dia pergi. Namun, malangnya, perabot-perabot tak berdosa itu
Tak lama kemudian, Ibu Alai tiba-tiba jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ketika dokter menyarankannya untuk secara teratur memeriksa kesehatan ibunya. Bagaimanapun, dia sudah berusia 63 tahun. Alai terkejut dan tidak percaya. Jadi, berapa usiamu? Aku berusia 41 tahun. Kamu sudah 41 tahun, bisakah dia tidak menua? Kalimat itu seolah-olah membangunkan Alai. Malam itu, dia bermimpi. Dia terpenjara dalam mimpi itu. Ayahnya yang telah meninggal membukakan pintu penjara untuknya. Ayah, apakah ibu akan mati karena jujur? Jika dia jujur dan mati, itu akan memenuhi keinginanmu. Dengan dia pergi, kamu juga akan terbebas. Bebas. Tidak ada yang peduli denganmu. Tidak ada yang menghina kamu. Dia telah mengumpulkan banyak uang. Kamu bisa menjual toko itu. Cinta apa adanya. Makan, minum, tidur, tak ada yang peduli. Kamu beruntung. Setelah berbicara, dia menarik Alai keluar dari sel. Namun saat melewati sel di sebelah, tidak disangka bahwa Ailian juga dipenjara di dalamnya. Ternyata kehidupan mereka begitu mirip. Terperangkap di satu titik kehidupan tanpa bisa menyelamatkan diri. Alai terbangun dari mimpi. Dia berjalan keluar toko pamannya Ailian. Gadis yang memiliki topik yang sama dengannya. Itu adalah keberuntungan yang dia temui pada usia 41 tahun. Sayangnya, itu terlewat begitu saja. Namun dia tidak ingin menyembunyikan perasaan ini lagi. Malam itu dia jujur dengan Kei. Aku jatuh cinta pada seseorang. Mereka berpisah. Setelah itu, Alai merawat ibunya. Sambil mengurus toko, dia berusaha tumbuh. Namun tiba-tiba suatu malam, sebuah van menghalangi jalannya. Aksu keluar dari mobil dan mendorongnya ke dinding. Salah paham telah bertemu dengan perampok. Dia dengan patuh mengeluarkan dompetnya. Langsung mengerti. Diam-diam memberikan dompet. Apakah kamu seorang pria? Apakah dia seorang pria? Begitu tidak berguna. Bagaimana kamu melindungi Ailian? Ketika mengetahui lawannya adalah Aksu, Alai bangkit untuk melawan. Namun akhirnya dikalahkan oleh Aksu. Aku tahu bagaimana membuatnya tersenyum. Apakah kamu bisa? Sampai saat ini, Aksu baru menyadari di mana dia kalah. Setelah dia pergi, Alai dengan susah payah pulang dengan tubuh penuh luka. Dia teringat saat kecil selalu menangis kesakitan setelah dipukul. Tapi kali ini dia tidak menangis. Aku telah dewasa. Aku benar-benar telah dewasa, ayah. Keesokan harinya, Aksu menelepon Ailian untuk mengucapkan selamat tinggal. Hubungan yang pernah membuatnya bahagia berakhir di sini. Kehidupan Ailian kembali tenang. Hari itu saat Ailian menunggu untuk membersihkan giginya, dia mengambil sebuah majalah dan membacanya. Namun melihat foto-foto penjara yang pernah diambil oleh Alai. Tanpa sadar, dia terpesona. Kemudian dokter gigi memberitahunya lagi. Kamu punya gigi berlubang. Ternyata aku punya gigi berlubang. Apakah akan diisi? Ailian tidak tahan untuk tidak tertawa. Ekspresi lucu Alai muncul lagi. Tak lama kemudian, Ibu Alai keluar dari rumah sakit. Setelah sakit parah, dia memutuskan untuk menikahi pria yang selalu mencintainya. Keberanian ibu dalam mencari kebahagiaan menular ke Alai. Di saat itu, Alai akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Dia berlari ke Ailian di tengah hujan lebat. Seperti yang dia duga, Ailian memang sering bersama mereka berdua. Di kafe tempat mereka sering pergi untuk membaca novel detektif. Aku tahu kamu ada di sini. Apakah kamu menebak si pembunuh? Aku tidak punya gigi berlubang lagi. Biarkan aku melihat dengan jelas. Mungkin inilah inti dari cinta yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Cinta seharusnya seperti air sungai kecil. Tidak ramai dan tidak mencolok. Namun ia akan tenang menuju akhir. Tang Wei tenggelam selama 3 tahun. Saat kembali, sebuah garpu membuatnya menjadi ratu di Korea. Mengapa kamu menggunakan garpunya? Jawab aku. Mengapa kamu menggunakan garpunya? Miliknya bukan milikmu. Mengapa? Mengapa? Ini adalah pelepasan dari 7 tahun penjara cintanya. Dan bukankah ini juga menjadi terkenal dalam semalam? Namun, 3 tahun tanpa film untuk dibintangi. Ini adalah film Korea pertamanya. Ini adalah utang yang dikembalikan oleh Ang Lee untuk mendapatkan sumber daya untuknya. Dan bukankah ini juga adalah keputusasaan untuk mencari jalan keluar? Film ini membuatnya memenangkan banyak penghargaan di negeri asing. Juga membuatnya menanam benih cinta. Ceritanya berlangsung di Seattle. Anna berjalan tanpa tujuan di jalan-jalan musim gugur. Dia memiliki memar di wajahnya. Namun tiba-tiba dia berbalik dan berlari ke arah jalan pulangnya. Ini adalah rumahnya. Suaminya telah menjadi mayat yang dingin. Dia memastikan berulang kali. Bukan ilusi. Juga bukan mimpi. Dia buru-buru merapikan kekacauan. Dia menelan foto dirinya dan cinta pertamanya. Menghancurkan bukti kehadiran cinta pertamanya. Ini adalah keuletan terakhirnya terhadap cinta. 7 tahun berlalu dalam sekejap. Yang menemaninya adalah seragam tahanan oranye ini. Hari ini karena ibunya meninggal. Dia dibebaskan oleh saudaranya untuk mengurus urusan setelah keluar dari penjara.
Penjaga penjara memberitahunya, kebebasan hanya 72 jam. Mereka akan menelepon kapan saja untuk mengonfirmasi posisi Anna. Jika tidak diangkat, akan seperti melarikan diri. Dia keluar dari tembok tinggi, berdiri bengong di tempat untuk waktu yang lama. Sejenak tidak tahu harus kemana. Akhirnya dia menemukan stasiun. Naik bus kembali ke Seattle. Di tengah perjalanan, seorang pria Asia bernama Sun datang. Pria setinggi 7 kaki tapi tidak bisa mengeluarkan uang tiket sebesar $68. Jadi, matanya tertuju pada Anna yang juga keturunan Asia. Itu. Dompetku hilang. Bisakah kamu meminjamkan saya $30? Anna memikirkannya lama sebelum memutuskan untuk meminjamkan uang kepadanya. Kebaikan selalu membuatnya membuat keputusan yang bertentangan dengan hatinya. Di jalan, Kun mendekati Anna dengan sengaja. Anna tidak ingin berbicara. Namun, Kun tidak menyadarinya. Saya orang Korea. Tidak perlu mengembalikan uang saya. Sikap dingin Anna hanya membuat Kun diam selama 30 detik. Dia memberikan jam tangannya kepada Anna sebagai jaminan pinjaman, dan berjanji akan mengembalikan uangnya. Di ruang istirahat, Kun melihat Anna minum kopi sendirian. Dia mendekat lagi. Alasannya adalah untuk menanyakan waktu kepada Anna. Anna ingin mengembalikan jam itu padanya. Dia tidak ingin terlibat terlalu banyak dengan orang asing. Namun, Kun mengaitkan jam itu di pergelangan tangan Anna. Mobil melaju untuk waktu yang lama. Sun tidak mengganggu Anna di jalan. Setelah sampai di tujuan, dia kembali menemui Anna. Dia meninggalkan nomor teleponnya untuk Anna. Namun begitu berbelok di sudut jalan, Anna langsung membuangnya ke tong sampah. Dunia ini tidak lagi menarik baginya. Dia juga tidak lagi memiliki perasaan baik terhadap pria. Dengan cepat, dia tiba di depan rumah ibunya. Rumah masa kecil. Namun saat ini terasa begitu asing. Dia mengambil napas dalam sebelum masuk. Dia tidak pernah mengunjungi keluarganya selama 7 tahun. Sangat ramah setelah melihat Anna. Anna merasakan sedikit kehangatan yang sudah lama hilang. Namun hanya bertahan selama 2 menit. Saudaranya membawa kontrak dan langsung masuk ke pokok masalah. Dia ingin menjual rumah ibunya. Sekarang hanya tinggal tanda tangan Anna. Dia sama sekali tidak peduli pada saat itu. Saat itu, keluarga mulai bertengkar lagi. Karena saudaranya salah mengukir nisan ibunya. Ruangan itu seakan-akan dipenuhi oleh ribuan lalat. Anna pergi keluar. Tidak disangka bertemu dengan mantan kekasih Wang Jing. Sekarang dia sudah menikah dan punya anak. Mata gelisah Anna mengungkapkan kecemasan dalam hatinya. Wang Jing malah menunjukkan sikap yang akrab. Mencubit wajah Anna. Menepuk bahu Anna. Tidak sedikit pun menyebut utangnya pada Anna. Mereka adalah sepasang kekasih masa kecil. Namun suatu hari Wang Jing tiba-tiba menghilang. Bahkan tidak mengucapkan kata putus kepada Anna. Kemudian Anna menikah. Wang Jing kembali untuk mencari Anna lagi. Suami Anna memang curiga. Setelah mengetahui tentang masa lalu Anna dan Wang Jing, kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal biasa. Dan mengancam akan membunuh Anna dan Wang Jing. Hari itu mereka akan melarikan diri. Namun ditemukan oleh suami. Dia dipukul hingga pingsan oleh suaminya. Setelah bangun, suaminya sudah meninggal. Wang Jing tidak bisa ditemukan. Anna menanggung semuanya. Namun dia tidak membenci Wang Jing. Meskipun 7 tahun, dia tidak pernah mengunjungi Anna. Melihat cinta pertamanya menuju kebahagiaan. Perasaan Anna bercampur aduk. Kebahagiaan terakhir di dunia juga lenyap. Dia meninggalkan rumah ibunya. Berjalan-jalan tanpa tujuan di jalan besar. Di depan jendela toko pakaian, Anna berhenti berjalan. Dia membeli pakaian cantik untuk dirinya sendiri. Tusukan antingnya menusuk lubang telinga yang hampir sembuh. Baru saja dia menyadari tiba-tiba bahwa dia masih seorang wanita muda. Jadi dia merasa harus hidup dengan semangat. Namun beberapa menit kemudian, bunyi dering telepon yang mendesak membawanya kembali ke kenyataan. Dia buru-buru mencari teleponnya. Halo, nomor posisi. Nomor 2537 di Seattle. Jangan lupa waktu kembali besok. Kemudian Anna pergi ke toilet stasiun. Saya mengganti rok yang baru saja saya beli. Dia pergi ke loket penjualan tiket, tapi tidak tahu harus kemana. Setelah ragu sejenak, dia kembali mengantri, tapi masih tidak tahu harus kemana. Dia duduk di pinggir jalan sambil termenung, dan tiba-tiba bertemu lagi dengan Sun di bus. Sun mengeluarkan 30 yuan dan memberikannya kepada Anna. Anna tidak segera menerima uang itu. Tiba-tiba dia memiliki pikiran yang melampau. Mau pergi ke hotel? Namun Sun baru saja mengeluarkan pisau setengah jari. Anna langsung mendorongnya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa merendahkan dirinya sendiri. Dia meminta maaf kepada Sun. Sun tidak menyalahkan Anna, malah menyalahkan dirinya sendiri. Itu salah saya. Saya tidak bisa memuaskan pelanggan kali ini. Berikan diskon padamu. Ternyata Sun adalah gigolo. Istrinya sangat mencintainya. Setiap hari memberinya banyak uang. Namun suami istrinya adalah bos mafia. Setelah rahasia mereka terbongkar, sekarang Sun sedang diburu di mana-mana. Jadi ketika mereka bertemu di mobil terakhir kali, dia terlihat sangat lesu. Mereka keluar dari hotel.
Sun membawa Anna ke sebuah restoran. Saat makan, Sun memutuskan untuk membawa Anna berkeliling